Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, saya membawakan satu tema sederhana hari ini, siang hari ini adalah finish the race. Apa itu finish the race? Menyelesaikan satu pertandingan, menyelesaikan satu perlombaan, menyelesaikan sesuatu yang harus kita selesaikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita ini yang paling gampang adalah dianalogikan dengan seorang pelari atau orang yang mengikuti lomba lari. Kalau kita mengikuti sebagai seorang pelari di dalam kehidupan, Bapak Ibu, tentu kita tahu kenapa kita bukan ada sebagai pelari maraton misalnya, tetapi adalah pelari yang sudah mempunyai line up ya. Kalau kita tahu pelari yang sudah punya jalur masing-masing, dimana kalau kita tahu ada jalur satu, ada jalur yang kedua, ada jalur yang ketiga, dan seterusnya. Dan kita ada dalam satu jalur. Artinya apa? Ada satu di mana kita memulai start kita. Ada satu finish yang di depan sana sudah seharusnya memang kita jangkau. Ada satu aturan supaya kita juga di dalam berlari apa? Tidak ke kanan, tidak nyenggol temannya yang ke kiri, Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian. Tetapi kita harus ada di line up. Kita sudah diberikan satu track dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat satu pertandingan atau perlombaan, kira-kira ada yang saat itu melekat untuk sesuatu yang menjadi kita semangat apa? Ada penonton. Nek penonton, orang Jawa bilang wong delok. Tahu enggak orang delok? Ada satu jargon menarik tentang wong delok. Apa itu wong delok? Wong kendel. Apa Mas Dari? Wong kendel alok. Tahu enggak wong kendel alok? Tadi tahu enggak wong kendel alok? Enggak tahu dong. Kendel alok. Kalau di Jawa, kendel itu berani ya, tahu ya. Tapi kalau alok itu suka komentar kan? Gitu loh. Ya. Pernah lihat pertandingan sepak bola seperti kemarin kita waktu Piala Dunia grup C saat Indonesia melawan Bahrain. Waduh, yang nonton bola yang seneng cuma saya sama Monik masalahnya ya. Kalau maminya itu, waduh, perempuan kok senengnya bola katanya gitu ya. Sehingga kita punya cita-cita suatu saat kita mau berfellowship, lihat sepak bola di stadion mana mau tante. Ya kalau kemarin kan kurang seru. Ya, jadi kapan-kapan kita lihat dong pertandingan sepak bola antara Persis mungkin kalau besok lawan Borneo FC. Wah, menyenangkan sekali ya. Sekali-sekali kita mau nonton bola, Bapak Ibu, gimana? Senang sekali ya. Tapi kita mau lihat bahwa kalau kita lihat bola, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, begitu kita melihat pemain itu sudah wah larinya kenceng dari belakang sampai ke tengah sampai ke depan, waduh kasih temannya, kemudian dia lempar ke depan gawang umpan, tapi kemudian ternyata masih digocek sana sini, gocek sana kini, kemudian lempar sama temen kelamaan. Biasanya dalam keadaan seperti itu kita mesti apa? Ada komentar buruk ya, betul ya? Pemain kokean goreng, gitu ya. Kesuan, terlalu lama. Masa seperti itu kita peluang, dia egois sekali nih pemain ini. Masa ini pelatihnya juga nggak ngasih tahu. Ya toh gimana kemarin dia seleksi pemain. Pemain kayak gini kok dipakai? Apa nggak ada pemain lain yang lebih baik daripada dia? Ya ngapain ini? Mesti ada sesuatu ini, mesti ada something ini. Banyak komentarnya Bapak Ibu. Saudara tahu? Kita komentar karena kita penonton. Wong delok alias kendele alok, Bapak Ibu. Coba kalau jenengan ngelakoni sendiri. Artinya apa? Dia luar biasa capeknya untuk mengikuti seleksi, untuk dia selama ini ada di camp, untuk dia ada di TC training center. Rasanya bagaimana dia nggak boleh berinteraksi dengan keluarga, dengan kesenangan, semua dibatasi dalam kehidupannya, semuanya nggak boleh keluyuran malam, dia harus makan juga dengan makanan-makanan yang diatur, tidurnya juga nggak boleh terlalu malam, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk melatih menguasai tubuhnya, untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Tetapi itu tidak cukup kan?
Tapi Bapak Ibu siang hari ini, kalau saudara dihadapkan pada satu pilihan dalam satu pertandingan, terutama dalam pertandingan dalam hidup, saudara mau jadi penonton atau saudara mau menjadi orang yang bertanding untuk meraih satu mahkota atau bertanding untuk meraih sesuatu penghargaan ini? Halo? Kepingin penonton saja? Kepingin menjadi bertanding ya? Tapi berat sekali loh kalau jadi orang yang bertanding. Karena kita tadi dikatakan, saudara dan Bapak Ibu akan tahu bagaimana kita akan menjadi petarung untuk bertanding. Karena lebih enak loh jadi penonton ya tante ya. Ngomong tok, ya komentar tok, ya. Kita nggak dibayar orang bayar yang namanya orang jadi penonton. Tapi saya percaya Bapak Ibu siang hari ini, jemaat di ini semuanya ingin menjadi petarung, ingin mengikuti perlombaan. Amin Bapak Ibu, lambai-lambaikan tangan, ya beri kemuliaan untuk Tuhan. Cablek kanan kiri, ayo kita jadi petarung, yuk kita ikut bertanding. Siang hari ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Banyak orang yang lebih memilih menjadi penonton dan menolak panggilan daripada Tuhan untuk turut serta dalam pertandingan iman dengan 1001 alasan. Ada juga yang mengiyakan namun selalu menunda waktu dengan berbagai alasan. Iya Pak, iya Bapak Ibu ya. Kalau di sini tidak ada. Iya, amin ya. Di sini semuanya saya mohon untuk giat untuk menjadi petarung, untuk mengikuti pertandingan iman. Sehingga siang hari ini satu tema ini saya lontarkan kepada Bapak Ibu juga saya untuk kembali menyadari bahwa kita ada di dalam kehidupan to finish the race. Kita ada supaya kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah, ada satu kesaksian video yang cukup menarik tentang kehidupan seorang pelari. Yang ini akan menggambarkan Bapak Ibu Saudara mengenai bagaimana yang saya gambarkan mengenai kehidupan iman itu. Kita akan melihat. Ini adalah seorang pelari Inggris yang bernama Derek Redmond. Silakan Pak Andreas. Sudah perhatikan? Di Olimpiade 1992, berarti di Barcelona ya Bapak Ibu, di Spanyol. Dia adalah Derek Redmond. Dia berasal dari Britania Raya, ya, merupakan pelari asal Inggris. Dia bertarung di jarak 400 meter, itu berarti satu kali putar lapangan. Ya, 400 meter. Sudah perhatikan? 250 meter sebelum garis finish berarti dia baru berlari 150 meter, Bapak Ibu ya. Dan dia ada di track nomor 5. Ini adalah satu situasi yang sebenarnya memungkinkan dia sebenarnya untuk menjadi juara. Tapi apa yang terjadi? Dia tertunduk, dia pegang paha belakangnya. Ini adalah satu cedera hamstring yang berat Bapak Ibu ya. Saya pernah mengalami situasi ini dan benar-benar menyakitkan sekali, traumatis sekali, dan gak bisa berdiri, gak bisa mikir. Tapi saya lihat ini orang perjuangannya luar biasa. Dia menyelesaikan 250 meter, akhir dengan kondisi hamstringnya pecah ataupun robek. Ini sakit sekali Bapak Ibu ya, sakit sekali. Sudah perhatikan? Pada saat dia tertatih-tatih, ada seseorang yang mendekati dia. Siapa dia? Dia adalah sang ayah yang menghampiri dan memeluk anaknya ini. Sang ayah bernama Jim Redmond, sekaligus dia adalah juga pelatih pribadinya dari Derek Redmond, Bapak Ibu. Dia terus membantu anaknya. Sakit sekali Bapak Ibu, betul. Ya, karena saya merasakan sekali, pernah merasakan cedera hamstring ini ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kita melihat jarak 150 meter atau 250 meter, itu serasa berkilo-kilo. Iya. ribu penonton, mereka memberikan satu penghargaan dan standing ovation untuk Derek Redmond. Dia memang tidak memenangkan pertandingan ini Bapak Ibu, tetapi dia menyelesaikannya dengan semangat yang pantang menyerah. Siang hari ini
Kita boleh belajar tentang video yang menarik ini, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa sebenarnya Derek Redmond ini adalah seorang yang sangat diunggulkan di dalam event ini. Dia sebelumnya sudah memenangkan medali emas untuk 4 kali 400 meter. Artinya dia sebenarnya seorang pelari estafet, Mas. Pelari estafet untuk jarak menengah. Ya, dan dia dalam kejuaraan dunia, kejuaraan Eropa di tahun sebelumnya, dan kejuaraan antar negara Commonwealth, ya, jadi negara-negara di bawah persemakmuran Inggris, dia adalah pemenang dan dia adalah juaranya. Sehingga pada tahun 92 dia mengikuti dan diikutkan menjadi salah satu unggulan untuk lomba lari 400 meter di Olimpiade Barcelona ini, Bapak Ibu, dan sangat dijagokan untuk bisa meraih medali emas. Saudara tahu, pada saat dia tadi memulai dia dengan start 150 meter, kemudian dia mengalami satu kondisi yang mungkin kita baru tahu bahwa dia mengalami cedera hamstring yang sangat hebat. Tetapi yang terjadi, apakah dia menyerah, Bapak Ibu? Adik-adik sekalian, dia berdiri dalam kondisi yang sangat sakit, saya tahu itu. Dan dia berupaya satu hal untuk tetap menatap finish dalam tracknya, untuk dia bisa menyelesaikannya. Pada saat dia tertatih-tatih, dia berjingkat-jingkat untuk dia kembali untuk bisa menyelesaikan pertandingan. Saudara tahu, Bapak Ibu, seseorang yang luar biasa mendatangi dia adalah Jim Redmond. Saudara lihat, ini adalah satu gambaran bagaimana kita sebagai orang yang bertarung, bertanding di dalam hidup. Saudara pasti mengalami sesuatu yang menyakitkan saat saudara harus menyelesaikan di garis finish. Tetapi keberadaan daripada John Redmond sama seperti keberadaan Bapa kita di surga, amin. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya untuk sendiri. Dalam keadaan apapun yang menghambat engkau tetap mempunyai semangat untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup saudara, amin. Sehingga dikatakan, ayahnya ini memberikan semangat. Mari kita akan selesaikan pertandingan ini bersama-sama. Dan pada saat 50 meter terakhir, dia melepaskan anaknya ini karena dia percaya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu, dia bukan seorang yang mendapatkan medali emas. Tetapi ini adalah sebuah gambaran bahwa satu kehidupan dalam kehidupan dan saudara bukan untuk menjadi orang yang terkaya, Tante. Bukan untuk menjadi orang yang terhebat. Bukan menjadi seorang yang luar biasa dipuji banyak orang, amin. Bukan orang yang harus menjadi terpopuler di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah kita dalam hidup kita hanya cukup bahwa saudara menjadi pemenang di track saudara sendiri. Dan saudara bisa menyelesaikan tugas saudara saat saudara nanti boleh berjumpa kembali dengan Allah kita di surga. Ini adalah makna daripada hidup, Bapak Ibu ya. Jadi sungguh sebenarnya kita tidak seharusnya terbeban bagaimana kita ini ada dalam kehidupan dan bagaimana kita untuk bisa mengakhiri dalam kehidupan nanti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Bapak Ibu, saat kita semuanya menjadi peserta dalam pertandingan iman ini. Yang pertama, saudara dan saya sama-sama ada di dalam garis start yang sama. Yang mana? Saat kita boleh sama dengan dia, duduk bersama seperti ini, kita ada dibaptis dan kita terima Yesus dalam hidup kita. Saudara dan saya ada dalam situasi yang sama dengan ini. Kita memulai start kita untuk bertanding dengan iman yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Kalau saudara dan saya sudah terima Yesus, saudara sudah mengakui dia sebagai juru selamat saya dan saudara, maka itulah sebenarnya waktu saatnya saudara dan saya, adik-adik sekalian, memulai satu start kehidupan di dalam perlombaan dan pertandingan iman itu sendiri. Amin. Saudara tahu ya? Mulai dengan start dibaptis dan terima Yesus sebagai juru selamat. Ada beberapa yang harus diperhatikan, Bapak Ibu. Apa yang harus diperhatikan agar kita pada saat kita memulai start kita dapat menjadi pemenang di dalam pertandingan iman itu? Yang pertama adalah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yang pertama adalah kita harus menguasai diri dalam segala hal. Dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25a,
Dikatakan demikian bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, maka menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau saya dan saudara menjadi peserta, kalau saudara dan saya ada dalam pertandingan, menjadi bagian di dalamnya, maka satu hal yang diingatkan dalam 1 Korintus 9 ayat 25a adalah saudara dan saya harus menguasai diri dalam segala hal. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, apa yang harus dikuasai? Menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, dan menguasai roh yang ada pada kita. Kita diberikan tubuh. Kira-kira tubuh ini mempunyai kelemahan di dalam kehidupan kedagingan tidak, Bapak Ibu? Banyak ya. Mau kita baca firman malas, lebih baik kita chatting-chatting aja. Sebenarnya yang ada di ponsel saudara juga banyak aplikasi. Dan aplikasi salah satunya juga aplikasi yang saudara pilih. Kalau di sana ada aplikasi Alkitab atau tafsiran Alkitab, atau mungkin ada hal yang lain, ada Facebook, ada WA, ya, ada Instagram. Kira-kira mana yang menjadi favorit yang saudara mau lihat, yang saudara mau nikmati, Bapak Ibu? Saya percaya begitu buka, mesti WA dan Facebook itu menjadi satu prioritas yang utama. Iya Pak ya, Bapak Ibu ya? Betul ya? Betul ya, Bapak Ibu ya? Apalagi kalau kemarin habis banyak apa yang diunggah di dokumentasi. Di grup apa ya yang muncul update-nya. Waduh, waktu saat kemarin saya naik perahu, seperti apa ya ekspresinya, Bapak Ibu. Banyak sekali yang membuat kita begitu tertarik ya. Kita merasakan sesuatu yang happy. Satu keinginan mata, keinginan rasa untuk kita melihat satu memori, satu kesempatan yang indah. Ini adalah satu hal menjadi kelemahan tubuh, Mas. Ingin melihat, ingin merasakan sesuatu, ingin baca, menikmati sesuatu, pikirannya yang terlalu berat-berat. Ya, kalau baca firman harus berdoa dulu. Kemudian kita juga harus mau nikmat dan kita harus baca, kita merenungkan, Bapak Ibu. Masih ngantuk, Pak? Ya, kita pengen refresh dulu lah. Sambil kita menikmati kopi, pisang goreng, buka-buka Facebook, buka-buka WA, Bapak Ibu ya. Tapi sungguh Bapak Ibu, ini saya mengingatkan, saya juga, bagaimana kita harus menguasai tubuh kita. Keinginan daging itu luar biasa. Dan di dalam pertandingan, kita harus menguasai diri dalam banyak hal. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai pikiran. Banyak tidak pikiran yang ada dan berkecamuk dalam hidup kita, yang bersifat kekhawatiran, yang bersifat kekecewaan, satu kepahitan, pemikiran yang buruk tentang kehidupan kita, tentang orang-orang di sekitar kita, tentang orang lain yang ada dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, relasi-relasi kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, dan dimanapun kita bertemu orang. Pikirannya ini macam-macam sekali Bapak Ibu. Tapi siang hari ini saya mau katakan bahwa kita diingatkan di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Ini selalu saya ulang-ulang bagaimana kita mengelola pikiran. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang apik-apik saja saudara pikirkan ya, semua yang suci, semua yang manis, enak lah Bapak Ibu ya, enak-enak aja yang dipikirkan, semua yang sedap untuk didengar, ini, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 3, 2, 1, apa Bapak Ibu Saudara adik-adik? Pikirkanlah semuanya. Di sini semuanya begitu ya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tidak pikirkan yang jelek-jelek ya. Saya lihat tidak pernah ya Bu Joko ya. Yang ada cuma sukacita dalam jemaat ini ya. Mosok kita sekarang ini masih di bulan April, yang dipikirkan cuma besok itu pakai kostum apa pada saat kita mau ulang tahun.
pada bulan Januari yang mendatang. Sudah dirancang acaranya mau seperti apa. Besok siapa yang mau tampil, performnya seperti apa. Apa yang mau kita tata untuk panggung ini. Bagaimana semuanya baiknya, bagaimana tim perform kita, bagaimana tim musik, bagaimana sound system, semuanya dipikirkan mulai sekarang. Memikirkan yang baik. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah satu tantangan untuk saya dan saudara. Bagaimana kita semuanya ada di dalam tantangan-tantangan ini, Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga adalah menguasai roh. Kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayatnya ke-22 dan 23. Dikatakan bahwa tetapi buah daripada roh ialah apa, Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan ada di ayat yang ke-23, Pak Andias. Jadi ini adalah satu hal yang saya ingatkan bagi saya dan saudara dan juga saya sebagai seorang yang ada di dalam pertandingan saat kita memulai start dengan baptis dan terima Yesus. Saya mengingatkan saudara bahwa saat kita menjadi bagian pertandingan, saudara dan saya harus menguasai 3 hal. Menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, dan menguasai roh yang akan memimpin kita. Yang kedua, menanggalkan beban dan dosa. Kalau saudara menjadi pelari, menjadi peserta dalam pertandingan, kira-kira saudara mau memakai pakaian yang ringan, yang stretch, yang layak, yang ringan, mungkin aerodinamikanya tidak terlalu berat pada saat saudara berlari kencang, atau kira-kira saudara mau pakai pakaian seperti tamborin misalnya, terus bawa ransel, pakai jas, bawa ransel, kemudian mungkin bawa oleh-oleh, kalau tadi dikasih oleh-oleh, kemudian saudara bersiap-siap untuk berlari. Kira-kira seperti apa? Nyaman tidak? Apot ya nanti ya? Berat ya? Bapak Ibu, adik-adik sekalian ya? Ini merupakan satu gambaran Bapak Ibu, pada saat engkau ada to finish the race, ada di dalam track untuk menyelesaikan itu. Setelah saudara menguasai tubuh, menguasai pikiran, dan menguasai roh saudara, yang kedua saya ingatkan, tanggalkan segala beban pikiran saudara, dan juga hal-hal yang bersifat menghambat di dalam perjalanan kita. Untuk itu Bapak Ibu siang hari ini, tanggalkan segala beban pikiran, segala sesuatu yang akan merintangi kita pada saat kita boleh berjalan untuk menyelesaikan dan bertanding untuk menyelesaikan pertandingan iman ini, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saya mengambil di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-12a, Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen ini menyerah, Bapak Ibu ya, di tengah pertandingan iman dan meninggalkan Tuhan. Mereka merasa sudah demikian lama mengikut Tuhan, tetapi mungkin hidupnya tidak mengalami perubahan. Mereka terberdaya oleh bujuk rayu iblis yang menawarkan kenikmatan dunia. Jika motivasi kita di dalam mengikut Tuhan hanya mengejar materi atau sesuatu yang lain, maka saudara akan kecewa. Saya memberikan analogi begini Bapak Ibu ya. Kalau saudara pernah datang ke rumah makan atau warung, dan di sana ada yang memberikan banyak menu. Pada saat saudara masuk dari menu yang banyak itu, pernah saudara mempunyai pengalaman enggak? Kita mau tanya, ini yang capcay gorengnya ada mas? Waduh, habis itu Pak. Ini warungnya adalah warung Chinese food ya, di tempatnya Pak Ramlan. Kamar bola, wah kamar bolanya juga habis tuh Om. Atau misalnya kue tiaw saja, dan yang gampang, atau bakmi goreng, atau mihun goreng. Wah,
sepertinya juga semuanya habis. Pertanyaan saya, apa yang menjadi reaksi saudara atas warung itu? Orang jane iki warung iki dodol apa ta Mas kan gitu. Warung kok menunya banyak kok enggak begitu banyak untuk semuanya kok enggak ada, itu seperti apa? Tapi ini adalah berkaitan dengan satu harapan maksud saya ya. Pada saat saudara masuk ke suatu sasaran rumah makan, tetapi di sana menyediakan banyak menu, sementara saudara masuk, tetapi ternyata di sana menunya nggak ada semuanya. Tapi mungkin ini berbeda dalam artian begini maksud saya. Saudara masuk dan ingin untuk beli sate, dan kemudian saudara datang ke Mbok Galak, sate kambing Bu, 10 tusuk, tongsengnya juga 1, kemudian 1 lagi gulai, cocok buat sering ke sana Mbak ya, sering sekali. Bertobat loh Mbak ya, jangan sering-sering ke sana loh Mbak Desi ya. Bener ya, Mas Edi sudah kasih kode. Ya, bertobat, jangan terlalu sering-sering. Jadi pada saat saudara datang untuk ke Mbok Galak dan saudara cari sate, kira-kira saudara mesti mendapatkan enggak? Pasti mendapatkan. Karena saudara datang dengan menu yang pasti, bahwa di sana itu adalah saudara pasti mendapatkan keinginan itu. Mengapa saya menganalogikan begini Bapak Ibu? Ini adalah terkait dengan pengalaman kita, terkait bagaimana kita punya motivasi untuk mengikut Yesus. Saya akan bicarakan satu hal yang menarik mengenai mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ini di dalam kitab Yohanes 6, nanti saudara bisa baca sendiri. Di mana dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26 ini menggambarkan tentang satu bentuk kekecewaan Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa orang banyak itu begitu berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus saat mereka ini tahu bahwa Yesus ini adalah seorang nabi yang hebat. Pada saat dia melakukan banyak mujizat, pada saat dia memberikan makan dengan kenyang mereka semuanya, pada saat dia menyembuhkan apapun orang yang datang karena sakit. Dan Yesus memberikan satu kuasa perkataan yang luar biasa, memberikan penghiburan untuk mereka. Dalam artian apa? Mereka datang, ada dalam satu warung, ada di dalam satu rumah makan, di mana makanannya enak-enak semuanya Bapak Ibu. Saudara datang kepada Yesus karena saudara melihat ada mujizat yang mau saudara inginkan. Ada satu makanan yang lezat dan berkat yang luar biasa mau saudara dapat. Dan saudara datang kepada Yesus karena saudara sakit dan saudara menginginkan satu kesembuhan dari Tuhan. Apakah saudara dan saya juga sama seperti ini untuk datang dalam kehidupan Yesus? Amin. Angkat tangan saudara kalau memang saudara juga datang kepada Yesus dengan motivasi seperti ini. Apakah itu salah? Saya katakan Pak Joko tidak salah. Karena memang Tuhan adalah pemilik daripada kehidupan. Namun di sini yang saya ingatkan adalah satu sikap hati yang dikatakan bahwa Yesus menjawab mereka di dalam Yohanes 6 ayat 26 tentang orang banyak yang datang kembali kepada dia. Pada saat dia melihat semua hal yang luar biasa dari Yesus, orang itu datang dan Tuhan memberikan satu pernyataan motivasi. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Apa yang kita kejar saat mengikuti Yesus? Berkat, kesembuhan, mungkin jodoh, atau kesuksesan. Bagaimana jika itu semua tidak akan kita dapatkan, atau bahkan tidak bisa kita dapatkan? Mari kita merenung Bapak Ibu, apakah kita akan meninggalkan Yesus? Karena Yesus ingin saat engkau datang kepada Yesus, engkau hanya menemukan pribadinya Yesus. Saudara percaya kalau pribadi Yesus adalah sumber dari semuanya? Jadi bukan karena soal salah saudara punya motivasi untuk datang seperti dalam keadaan tadi, tetapi Yesus kembali untuk mengingatkan saya dan saudara, punyalah motivasi yang lebih dewasa untuk saudara datang sebagai anak Tuhan. Karena pada saat motivasi ini benar Bapak Ibu, Yesus mengatakan demikian supaya saya dan saudara menjadi kokoh, menjadi kuat, tahan terhadap satu goncangan-goncangan dalam hidup kita. Tidak tergoyahkan karena saudara yang rindukan, yang saudara temukan adalah satu pribadi Yesus yang sudah berdiri di ujung sana, di ujung di mana finish itu akan
kita raih bersama-sama mahkota kehidupan itu bersama-sama. Siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, saya mengingatkan, perbaiki motivasi saudara. Dan janganlah takut, karena di dalam Matius 6 ayat 33, saat engkau datang dan engkau mencari Yesus, engkau menemukan pribadi Yesus, dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa Bapak Ibu? Semuanya itu akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Artinya kalau saudara mempunyai motivasi untuk tahan dalam goncangan, karena motivasi saudara adalah ingin seperti Yesus, maka pada saat itu semua terjadi, semuanya Tuhan akan peliharakan. Maka apa? Kehidupan saudara akan dipulihkan, amin. Maka kehidupan ekonomi saudara juga akan dipulihkan, amin. Keluarga saudara juga akan dipulihkan, amin. Pelayanan saudara, kehidupan saudara, apapun goncangan dalam kehidupan saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Bapak Ibu, yang keempat, kalau saudara ada dalam sebuah pertandingan lari, kira-kira kita fokus ke depan dengan sekuat tenaga tidak? Pernah ada orang yang lari 400 meter, saat dia tadi 350 meter terus lihat ke belakang, kira-kira seperti apa yang terjadi? Mungkin treknya akan berubah, mungkin dia juga akan kehilangan keseimbangan, mungkin dia juga menjadi kehilangan konsentrasi. Dia menjadi tidak fokus pada tujuan yang sudah ditentukan dalam trek masing-masing. Siang hari ini, saya mengingatkan saudara dan saya sebagai peserta dalam pertandingan iman, untuk saudara tidak menoleh ke belakang, tidak mengingat hal-hal yang buruk lagi di masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, yang ada adalah manusia baru di dalam satu pengharapan dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 25a dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Filipi 3 ayat 13b dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Filipi 3 ayat 13b, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tidak perlu lagi ditengok-tengok lagi, nggak usah. Yang lalu biarlah berlalu. Fokus kepada tujuan. Tuhan masih memberikan sisa kita di trek. Karena yang terpenting dalam hidup dan kehidupan iman saudara adalah pada akhirnya, bukan pada awalnya atau pada proses di tengahnya. Mungkin saudara pada saat di awal jadi orang yang start dengan start yang cukup bagus, tetapi kemudian saudara mengalami situasi-situasi yang tidak baik di tengah. Itu adalah sebuah proses tadi dikatakan seperti Derek Redmond terjadi. Tetapi yang terpenting, meskipun saudara tertatih-tatih, sakit sekali, tapi saudara tetap menyelesaikan pertandingan iman dengan penuh sukacita. Tetaplah fokus ke depan pada tujuan. Sebelum saya ada dalam situasi syarat yang kelima untuk saya mengingatkan saudara untuk bertanding sesuai dengan aturan, saya ingin menceritakan satu kisah yang ini kisah nyata mengenai seorang teman saya, Pak. Mungkin Bu Joko pasti tahu apa yang akan saya ceritakan, tapi saya tidak akan perlu menyebut nama ya. Tetapi ini menjadi satu contoh yang nyata. Bagaimana pertandingan iman itu sungguh nyata, seperti yang digambarkan di dalam tema khotbah kita siang hari ini. Saya punya teman baik saat di SMA. Coba ya. Dia seorang Katolik yang taat. Seorang Katolik yang taat, di mana sejak awal memang keluarganya sudah demokratis. Dia mempunyai 4 orang kakak beradik, dan mereka semuanya gaduh-gaduh, Mas Ari. Alias apa? Ada yang boleh masuk agama sepupu kita, ada yang Kristen, ada yang Katolik,
Tapi Bapak Ibu, dia seorang yang cukup kaya raya karena dia seorang pengusaha batik yang cukup terkenal. Saya berteman sejak SMA Bapak Ibu ya, dan kebetulan karena kami begitu akrab sehingga saya sering di rumahnya, dan saya pada kesempatan misalnya datang ke rumah ini, dia tidak di rumah, saya tuh sering ngobrol terutama dengan bapaknya. Wah, bapak ini hobi sekali kalau sama saya. Kalau dia pas tidak ada, selalu saya diundang. Ini mas, waduh. Yang saya suka selalu dibikinkan kopi, dan pasti kalau ada yang lewat mesti diceluk saya. Wah, ini mas. Yang lewat misalnya sate, mas sini mas. Wah, itu yang saya senang Bapak Ibu. Yang dibicarakan ini yang saya sering tidak enak. Yang dibicarakan ini yang dirasanya ini koncone, dan itu teman saya sendiri tante. Dan yang dibicarakan adalah hal yang sensitif. Dia tuh tahu kalau saya ke gereja. Singkat cerita kemudian, teman saya akhirnya tetap bertahan pada imannya. Akhirnya dia menikah dengan tetangga, dan dia juga berasal dari kalangan yang sama. Dia seorang Kristen, sehingga teman saya ini dari Katolik menjadi Kristen karena istrinya ini. Dan mereka menjalani kehidupan yang berdua mulai dari nol. Karena apa? Kan bapaknya bilang, engko nek nikah tak tukok nih apa-apa mas. Omah tak sedia nih, nak Joko. Perusahaan tak siap, ini syaratnya siji, melu bapak kalau ibu. Dan nek mboten pak, karena mboten ya wis ben. Pokoknya aku udah wajib orang tua, nanti saya akan nikahkan baru ya wis kan kontrak dhewe. Tegel banget. Tak didik ngono wong biar bapak yo ngono. Waduh pak. Akhirnya setelah dia menikah, ya kontrak beres. Betul. Padahal anak emang sugih. Dan dalam kehidupan dia, pada saat kemudian lama saya tidak bertemu, dan Tuhan itu luar biasa. Sebagai anak Tuhan, dia ini dalam pertemuan-pertemuan reuni ini, penampakan yang kemudian saya tangkap adalah dia ini sudah jadi sukses kan? Karena pada saat tahun-tahun sekitar tahun 2005 sampai 2010 dia sudah datang pakai Innova loh Mas Ari. Waduh, hebat loh Mbak, 2004 2005 Innova baru Mbak. Wah, Innovanya ganti-ganti warna. Saya pikir sukses juga ya ini. Waduh, selamat lah. Saudara tahu kemudian pada sekitar tahun 2020 ya, coba ya, 2020 orang itu telepon Mbak. Saya kaget karena apa ya, namanya orang itu kalau sudah enak kan lupa teman Mas jadi ya. Sering ya, kalau dulu kita goes bersama PTC LA, mereka mesti ngabari terus, betul aja. Tapi kalau dia sudah punya kapal mungkin tidak akan nyapa Mas Hari. Lupa. Ini yang terjadi dalam hidup. Dia nggak pernah selama itu juga ketemu dengan saya atau nyapa saya, nggak pernah Mbak. Tapi dia sekali begitu dia nyari saya, nyapa saya, itu bukan sesuatu yang mengembirakan. Karena apa? Di dalam telepon dia nangis-nangis. Tahukah Bapak Ibu, dia telepon saya di mana? Ternyata dia di telepon waktu saat telepon itu, saudara tahu jembatan Bajem? Jembatan itu yang di Sukajarwo. Itu sungainya sungai kecil atau sungai besar? Besar ya. Kalau kira-kira orang belum gitu tuh kira-kira sampai mana? Finish tidak? Sampai ya, sampai ke sampai ke Tiongting ya pasti. Jadi dia itu masih di pinggir, dia itu di pinggir jembatan. Keadaannya malam jam 1 itu dia keadaan telepon saya nangis, dia bilang, kenapa ya saya kok pengen ketemu sama kamu? Loh, lama nggak pernah ingat saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian ternyata dia katakan, dia itu sudah berniat untuk bunuh diri Pak. Ya ampun Tuhan. Lawang dia itu saya mau ketemu dia orang yang sudah, saya pikir pasti sudah semakin kaya raya hidupnya ya. Aduh, akhirnya yang terjadi. Jam 8 hari berikutnya dia datang. Begitu ketemu saya kaget. Karena biasanya waktu dulu ketemu mobil itu ganti-ganti guys. Ini datang, loh lah mobilmu kok parkir nanti. Mobil apa? Loh mobilku sama kabel, lalu Pak apa? Ini sepeda motor adikku, dia naik Beat. Ya ampun Tuhan. Terus dia akhirnya
Saya ngobrol berdua, dia cerita Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang kehidupan pribadinya, kehidupan daripada pekerjaannya, dan bagaimana pada saat dia sebenarnya sudah ada dalam kesuksesan, dia jatuh karena dia ingin meraih yang lebih besar lagi. Pada saat usaha dengan istrinya sudah dirintis berhasil, jadi dia itu awalnya merintis naik kereta Mbak, dari Solo ke Beringharjo, menawarkan batik Mas. Dia memang ahli batik memang Bapak ya. Jadi kecil dari sedikit akhirnya luar biasa jadi kaya raya. Dan ini dirintis bersama dengan istrinya ini. Tapi Bapak Ibu, dia ditawari oleh seorang teman lama dia waktu di SMP untuk bermain di pasar ekspor, impor batik ke Amerika. Keluarga dan istrinya sudah bilang bahwa kamu itu sudah diberkati Tuhan, ngapain yang kamu cari? Kamu juga tidak punya pengalaman di bidang itu. Istri dan anak-anak sudah senang, sudah gembira. Tapi saya katakan, keinginan tubuh itu berat. Sehingga dia diam-diam karena orang kaya punya kapital sendiri, punya modal sendiri. Jadi diam-diam dia itu bermain tanpa istrinya, tapi dengan uangnya sendiri. Akhirnya dia mendirikan CV, bertiga dengan temannya tante. Ya, 1, 2, 3, 4 bulan oke. Pada bulan yang ke-6 ternyata apa? Bablas semuanya. Dan saudara tahu, dari rumah yang banyak, dari aset-asetnya dia yang pada saat itu tercatat mungkin sekitar hampir total dengan pabriknya mungkin sekitar 6-7 miliar. Dari keadaan dulu Mbak itu datang kepada saya dalam keadaan mau bunuh diri saja, dan dia kemudian perusahaan itu tutup, dan banyak debitur-debitur yang akhirnya orang ini dalam waktu akhir-akhir ini kembali muncul. Karena ternyata permasalahannya itu memang sudah hampir selesai Mbak, tapi ada satu yang masih menggayut dia, dan dia saat ini juga terancam secara hukum. Dia ini kembali dekat. Dan waktu saya agak memberanikan diri untuk ngomong sama dia, sesungguhnya gimana tuh? Ternyata dia masih ke gereja, masih kepada Tuhan. Hanya memang di dalam hal kemarin itu, dia memang seperti saat momen yang dikatakan, saya katakan, Pak, ayo ke gereja lagi. Dan kalau bisa ajak istrimu itu untuk masuk kepada Tuhan. Ayo datang lagi ke gereja. Kembali kepada kehidupan dulu. Bapak Ibu, ini adalah satu upaya. Usia dia sudah nggak muda lagi, karena dia sudah usianya 56, 57, dan kebetulan kesehatannya juga menjadi buruk Mas. Ya, karena dia punya beberapa kali jantung juga. Ya Bu Joko, ada beberapa kali juga penyakit dalam, jadi kondisinya sangat tidak sehat. Saya bilang yang terpenting adalah garis akhir, bukan di tengah atau di belakang, tapi Tuhan masih memberimu kesempatan untuk kamu boleh menyentuh garis finish itu. Tapi saya mau ingatkan, kamu mau tak bawa lagi, kalau boleh kamu juga membawa keselamatan bagi keluargamu. Bapak Ibu, yang kelima, kita harus bertanding sesuai dengan aturan. Aturannya apa kalau kita bertanding? Aturannya adalah kebenaran yang ada dalam firman. Itulah aturan kita di dalam pertandingan. Kalau saudara dan saya tidak pernah intim dan akrab pada Tuhan, saudara tidak pernah baca firman, saudara tidak pernah berdoa, saudara tidak pernah terhubung kepada Tuhan, bagaimana saudara mengetahui tentang aturan main dalam pertandingan ini? Tentu mustahil. Sehingga saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk apa? Selalu baca firman, selalu kita merenungkan kebenaran Tuhan. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, hal yang saya ingatkan, mungkin ayat yang terakhir ini menjadi ayat yang kurang begitu mengenakkan ya kesannya. Karena apa Mbak Is? 2 Timotius 4 ayat 7 itu lebih seringnya tidak di gereja. Ya, adanya di Tiongteng biasanya. Kalau saudara bisa dapat itu, mesti ayat ini begitu populer. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Apa yang saudara dan saya dapat? Wahyu 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara sekalian dan saya yang sekarang ini harus just finish the race. Siang hari ini saya akan merangkum dan mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, adik-adik sekalian dikasih Tuhan Yesus. Saudara dan saya mulai start dengan dibaptis dan terima Yesus. Ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan pada saat saudara nanti berkenan mencapai finish garis akhir. Yang pertama, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kuasai diri saudara, kuasai tubuh, kuasai pikiran, kuasai roh saudara. Yang kedua, pada saat kita ada dalam pertandingan, kita harus menanggalkan segala beban dan dosa-dosa yang merintangi dan berlari ke arah tujuan adalah tujuan surgawi. Yang ketiga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Pertandingan iman dalam motivasi saudara yang benar untuk menemukan pribadi Yesus. Saudara datang ke gereja untuk hidup dalam Tuhan bukan karena mujizat, bukan karena berkat, bukan karena kesembuhan, bukan karena segala sesuatu ketenaran dan kemewahan. Amin. Kemudian berikutnya adalah pada saat saudara bertanding, jangan engkau menoleh ke belakang. Fokuslah kepada tujuan dan sasaran kita untuk menyelesaikan. Dan yang kelima, yang terakhir, bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada. Apa itu peraturan yang ada? Firman Tuhan, kebenaran, keintiman, dan doa selalu di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan akhir kita adalah to finish the race. Karena sudah disediakan bagi kita mahkota kehidupan yang akan kita raih untuk bersama-sama nanti dalam kemuliaan Allah. Saudara dan saya sepakat untuk mengakhiri pertandingan yang baik. Lambai-lambaikan tangan kita. Siapa tangan kini saudara? Finish the race. Ya, kita mau bertemu lagi dalam surga kekal. Kita mau bertemu di dalam kemuliaan Allah Bapak Ibu.